lucu. Kalau gua ada Kyong. Kaki. Dek, kaki, Dek. Minta pembersih dong. Tangannya kaki ini pembersih. Sama ini dong. Hai. Ada nggak ini sayang? Ini mau dicoba nggak atau besok? Oh, itu cakokan. Tidur mami, aku baru nyampe sayang. Kok nggak lah, aku lagi ada di Singapura, jadi aku lagi liburan. Hai Ambon. Itu belum masuk ke cakokan ya? Iya. Kuliah. Ha-ha. Ini kenapa ya? Nanti mau coba? Apa itu sayang? Oh, nggak usah dong. Itu kan cowok ya, parfum cowok ya. Dolce. Iya sayang. Udah koper satu-satu. Kok kamu belum bobo kentang kembang? Kalau aku sih memang bobonya nanti, Di koper kasih. karena aku baru sampai. Bukan di ini kan? Aku baru sampai habis. Taruh di koper kaki juga. Aduh, jangan ngomongin orang ini deh, Say. Nanti kayak yang di berita-berita itu deh. Orang pada ngasal, ngetekin gue. Terus udah gitu pada ngatain emangnya si Dede Lesti itu emangnya kayak Dewi Persik yang doyan kawin. Sorry ya, gue mau kasih tahu tuh sama perempuan-perempuan yang ngatain gue. Ya. Kalau gue kan lu tanya, kalau gue ditonjok, dibanting, dicekik, gue jawab nih, gue pasti cerai. Gue nggak pernah ngomong Dede Lesti lo ya. Tapi orang menanyakan sama gue dan mereka nge-tag gue, gitu loh. Mereka nge-tag gue karena sebagian potongan live gue itu dipotong sama orang yang nggak bertanggung jawab, sama media yang nggak bertanggung jawab gitu. Jadi mesti kalian tahu bahwa aku punya prinsip sendiri dalam hidup gue. Ya, jadi kalau misalkan lu bicara nih buat perempuan nih, yang nge-tag gue nih, yang di apa sih? Di tag akun yang di tag pakai baju pink, tiba-tiba ada yang merong-merong sama gua, ya. Ini gua kasih tahu ya, bahwa gua punya prinsip dalam hidup gue. Jadi ketika orang itu marah sama gue, atas dasar apa lu marah sama gua? Hah? Atas dasar apa? Gua mau tanya. Sorry, Say. Gue punya hidup juga, gue punya hidup sendiri. Jadi kalau misalkan pun gue mau cerai 3 kali, 10 kali, yang penting hidup gue bahagia dan gue gak ditonjokin sama laki. Itu ya. Jadi jangan samain dong. Sama aja, gue gak pernah maksa Lesti untuk jadi gue. Gue sebagai perempuan cuma menanggapi mengenai KDRT. Karena gue juga selebritas. Jadi ketika gue ditanya sama teman-teman wartawan mengenai KDRT, gue jawab secara universal, bukan atas nama satu orang. Sorry, karena gue pernah berumah tangga gitu. Jadi itu yang mesti para perempuan-perempuan juga cerdas gitu loh. Fans-fansnya Beler kali ya yang menghujat gue ya. Gue nggak pernah mau tahu urusan orang loh. Gitu loh. Jadi jangan samain. Lucu aja tiba-tiba ngata-ngatain gue. Heh, gue gak ada ikut campur. Dari dulu gue gak pernah ikut campur urusan orang. Tapi ketika ada wartawan masuk ke live gue dan mereka menanyakan tentang rumah tangga yang KDRT, itu berarti universal, bukan satu orang gitu loh. Tumbain live IG. Dari tadi ada centeng-centeng pada perempuan-perempuan yang di private itu tiba-tiba pada nyerang gue. Gitu loh. Padahal gue gak kenal sama orang itu. Jadi jadi tolong kalian juga teman-teman harus bisa memfilter media-media yang mengadu domba dan media-media yang apa adanya. Gue tidak pernah mengatur yang namanya rumah tangga orang. Mereka masing-masing. Tapi ketika saya ditanya sama orang bagaimana mengenai KDRT, ya saya akan jawab gitu sayang. Bosen gue bahas-bahas mengenai seperti itu. Lucu, orangnya udah lagi ayang-ayangan.
Hai Arul Ramadia, mamiku istirahat Mi. Aku baru nyampe, kok kamu belum istirahat gemoy? Ini aku pakai baby oil. Aku kalau bersihin muka aku selalu pakai baby oil. Halo Timor Leste. Nih aku pakai ini. Allah aku tuh. Skincare-nya aku pakai serum punyaku sendiri. Namanya Dewi Persik Shining. Jadi lucu aja ya. Itu kayaknya buzzer ya. Jadi kalau misalkan banyak komenan-komenan yang nggak penting, apalagi sampai di, aduh udahlah ya. Cuman aku mau kasih tahu sejak kapan Dewi Persik suka ngurusin orang. Sekali lagi, sebelum Lesti itu lahir, Dewi Persik itu sudah jadi langganan wartawan. Jadi ketika wartawan itu menanyakan kepada saya, bagaimana tentang KDRT dalam rumah tangga, saya berhak untuk menjawab. Dan saya selalu menghargai keputusan setiap orang. Jadi bukan hanya satu orang, jangan GR lu fans Beler. Ya, gue nggak pernah yang namanya mau tahu ikut campur urusan orang. Tapi gue itu selebritas langganan wartawan. Jadi kalau kalian tanya, sebelum Lesti itu lahir, gue sudah langganan wartawan. Wartawan tuh mesti tanya sama gue. Tapi gue nggak pernah mau sebutin nama orang. Tapi ketika gue berbicara itu pasti universal, karena gue pernah mengalami rumah tangga. Nah ketika gue ditanya, kalau Mami DP bagaimana? Kalau Mami DP dipukul, kalau Mami DP dibanting, kalau Mami DP dicekek, ya gue sih sebagai perempuan gue nggak mau ya, mendingan gue jadi janda ya. Jadi nggak usah salah paham. Jadi jangan kebanyakan beler. Kalau beler gimana? Kalau beler kebanyakan mabok, jadi orang nggak ngerti maksudnya orang gitu loh ya. Perasaan kalau perempuan, woman support woman, itu pasti akan mendukung kita loh ya sebagai perempuan. Karena perempuan tuh berhak untuk bahagia. Bukan hanya anak suatu saat juga akan mengerti kok. Aku bosen say bicara tentang hal-hal itu. Karena gak ada kepentingan Dewi Persik itu membicarakan mereka. Sorry gitu loh. Tapi Dewi Persik itu ditanya sama wartawan, Dewi Persik itu artis say. Gitu loh ya. Bukan saya ikut campur. Dan saya tuh bicara juga universal. Mana handphone mama sayang? Jadi bukan asal bicara gitu loh. Dan gue punya prinsip gitu. Ketika artis itu ditanya, ya gue jawaban gue bukan berarti gue buat satu orang. Jawaban gue buat universal. Gue nggak pernah kalau dibilang kecewa nggak? Ya pasti kecewa, karena kenapa lapor kalau lu bakalan cabut gitu loh. Maksudnya dalam KDRT ya, karena KDRT itu tidak dibenarkan dalam rumah tangga manapun. Jadi bukan berarti gue ikut campur, sorry ya. Sorry, gue harus kasih tahu lagi. KDRT itu bukan berarti orang itu ikut campur dalam rumah tangga orang tersebut. Tapi melainkan KDRT itu adalah masalah bersama. Ingat itu. Jadi kudu pintar. Matanya kenapa? Ini matanya kalau aku pakai eyeliner atau itu selalu apa namanya? Kalau pakai eyeliner itu dibersihin tuh kayak gini sayang, merah. Aku dari pagi soalnya habis jalan-jalan. Nah nih, bisa aku bersihin pakai baby oil. Gitu ya say. Jadi gue mau kasih tahu KDRT itu ada tugas kita bersama. Jadi perempuan tuh harus speak up. Sorry nih, aku bukan ingin menyindir siapa. Tapi aku merasa terganggu aja sama akun-akun bodong yang tiba-tiba serang-serang gue dan ngatain gue pantas lu cerai 3 kali. Sorry say. Gue perempuan independen, gue perempuan mandiri. Gitu loh. Walaupun gue nggak pernah kasarnya kan ini yang ditanya adalah gue gitu loh. Yang ditanya itu gue. Posisinya itu gue, bukan gue bicara Lesti ya. Ketika Mami DP dibanting, ketika Mami DP dicekek, itu gimana? Ya gue jawab dong, gue yang gak mau dong. Gak salah dong gue guys. Bener gak? Gitu loh. Please deh, jangan orang tuh bukan cuma buat dia gitu loh, tapi buat semua orang, para perempuan khususnya. Buat para perempuan khususnya, gue pasti akan membela perempuan. Perempuan tuh wanita yang lemah gitu. Kok nggak hilang sih ininya? Ini lem bulu mata guys. Sabar, always aku sabar. Karena rata-rata kan bisa aja orang-orang kayak begitu itu serang balik. Ngapain gue serang? Gue cukup kasih tahu aja gitu. Gue mau kasih tahu nih ya, gue udah berkarir 21 tahun. Jadi ketika ada wartawan yang wawancara gue,
mengenai KDRT bukan berarti gue ngomongin satu orang. Gue bicara universal. Kecuali gue artis yang setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, atau 8 tahun, kalian boleh deh ngomong gue pansos atau kayak gimana. Sorry tuh say nih, dari kemarin gue diem, tapi ketika gue ditanya sama wartawan, sama media, bagaimana mengenai KDRT dalam rumah tangga, ya gue jawab. Tapi bukan untuk Lesti atau Bilar aja, untuk saya, untuk semua orang. Gitu ya, beda kepala beda cara berpikir, makanya setiap orang berhak untuk bicara. Jadi bukan membicarakan satu orang, jangan GR ya, jangan GR. Karena ketika aku ditanya mengenai Lesti, aku jawab itu haknya dia gitu loh ya. Gue nggak ada kepentingan juga bahas dia. Bosen say, bosen ngerti nggak? Bosen gue bahas orang-orang yang aduh nggak penting gitu loh menurut gue. Jadi kalau misalkan bisa speak up masalah KDRT itu bagus. Apalagi artis itu kan punya pengaruh buat fans-fansnya. Ini KDRT loh, bukan masalah sepele. Otomatis yang mungkin masyarakat kecewa karena kan dibanggakan tiba-tiba zong gitu. Karena kan ini sudah jadi konsumsi publik. Makanya besok-besok kalau mau balikan jangan so-soan laporin laki deh. Gitu loh. Cuekin aja. Oh, aku cuekin say. Tapi gue cuman lihat aja gitu. Sorry, jangan samain. Gue perempuan yang punya prinsip. Ketika gue digebukin sama laki gue, sekali aja, jangan 10 kali ya dalam setahun, sekali aja dia ngomong kasar sama gue, dia ngomong binatang, langsung gue gugat. Hah? Ah ya, sorry ya, gak bisa gue gitu, karena gue udah selalu sama bapak gue, soalnya penyayang sama mama gue. Prinsip orang beda-beda, setuju, tapi bukan berarti terus gue ikut campur urusan orang gitu. Kelihatan capek banget dari pagi habis belanja. Pembersih mama tadi mana? Mama mau meredam dong sayang. Mending jadi manusia biasa, ternyata ya mami salah omong dikit dihujat gak jelas emang. Ya mau jadi orang biasa ataupun gak sih ada resikonya gitu. Cuman kadangkala ya kita harus bisa menjaga ya, karena orang tuh bisanya melintir gitu. Mempelintir omongan gitu. Jadi terkadang di-cut, diedit-edit gitu. Jadi seolah-olah misalkan si artis ini ikut membicarakan si Lesti, padahal artis ini tidak membicarakan Lesti, padahal artis ini membicarakan tentang rumah tangganya sendiri atau secara universal gitu. Mami kenapa matanya merah? Mata aku, bukan mata ya kali ya, kulit aku itu kalau dibersihin itu sensitif. Jadi gampang cepet merah sayang. Aduh Melva, bicara yang lain aja Melva, bosan Melva. Yang lain sayang, Melva, cantik. Ya, gitu sayang. Setuju, iya dong. Ya kalau misalkan teman-teman artis yang lain nggak pada diwawancarai, aduh ngantuk banget, nggak diwawancarai, ya jangan bikin ini ya, ditelan sendiri aja mentah-mentah. Prinsip orang beda-beda, aku setuju itu. Setiap manusia pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Kan aku juga tidak melarang dia untuk kembali. Tapi kalau misalkan masyarakat umum atau kita merasa kecewa, kan urusan kita, bukan urusan siapa-siapa. Sama seperti dia mempunyai keputusan untuk rumah tangganya, sama. Tapi ketika artis yang sudah terjun di dunia entertain udah 21 tahun seperti saya, diwawancara sama wartawan mengenai KDRT, tiba-tiba saya gak mau wawancara, itu berarti saya sombong. Kecuali saya membicarakan salah satu artis. Saya berbicara mengenai KDRT loh. Ingat, KDRT itu umum, bukan untuk satu rumah tangga saja. Yang memang kebetulan salah satu teman kita habis melaporkan masalah KDRT gitu.
Jadi tolong lebih be smart untuk bisa memfilter semua omongan orang. Jadi dari zaman A sampai Z, Dewi Persik itu tidak pernah mau ikut campur urusan orang. Tapi ketika ada wartawan yang wawancara Dewi Persik, saya selalu bicara secara universal. Oke? Gitu. Jadi tolong buat fanfansnya Beler kayak fanfansnya siapa, gue nggak mau tahu itu. Nggak usah lu tag gue. Mau gue janda 3 kali, mau gue janda 10 kali, mau gue janda 1000 kali. Yang penting mau janda apa katanya? Janda tua. Yang penting gue bahagia daripada gue punya suami tapi bonyok. Oke? Itu doang. Ya itu Dewi Persik. Jadi ketika gue disamain pantes lu cerai-cerai melulu sampai jadi janda tua. Sorry ya say. Prinsip gue dalam hidup, gue hidup 1 kali. Bapak gue gak pernah pukulin gue. Jadi ketika gue dapet laki dan kemudian gue dipukul sekali aja, jangan 10 kali dalam setahun, lu gak bakalan bisa bersatu sama gue. Gue pasti akan selesai sama dia dan gue akan cerai sama orang itu. Jadi gue gak, sekali lagi ya, gue gak bicara tentang orang lain, tapi ini prinsip gue. Jadi ketika ada anak-anak cabai rawit atau anak-anak baru, anak-anak muda yang tiba-tiba ngatain gue yang sudah 21 tahun berkarir, sorry to say, sebelum ada mereka gue udah lahir dulu di dunia entertain. Jadi ketika banyak wartawan atau media wawancara gue, menurut gue wajar dong kalau misalkan gue harus berstatement, tapi bukan untuk satu orang, jangan GR. Gue berstatement KDRT, berarti tandanya untuk rumah tangga yang pernah mengalami KDRT, termasuk gue sendiri. Oke? Sorry, bosen banget bicara tentang hal itu. Mendingan kita bicara yang lain aja. Itu sudah selesai. Orangnya udah sayang-sayangan. Oke guys? Oke, aku suka keributan kata Mami DP. Itu gimmick ya. Keributan bukan keributan benar, itu gimmick. Jadi kalau misalkan kita lagi ngejuri, ada beda pendapat sama juri, itu aku senang. Karena itu bikin kita pinter. Tapi bukan berarti keributan orang suka berantem-berantem, bukan ya guys. Ya, bukan. Jadi perlu digarisbawahi, oke? Keributan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat kayak ngejuri itu bagus. Tapi keributan untuk membicarakan orang lain itu menurut aku nggak penting banget. Ya, nggak penting banget sayang. Merah mata mami, iya sayang. Bukan mata aja kali ya, pipi juga emang sensitif. Tapi nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini loh lem bulu mata ini nggak copot-copot. Aku lagi liburan sayang, Mbak Irna. Halo Morowali. KDR, iya Mbak Mas Solehudin. Kalau aku bicara KDRT ya bukan untuk satu orang, jangan GR ya. KDRT itu masalah bersama, jangan sampai itu terjadi kepada orang-orang yang lain. Karena wanita itu berhak, istri itu berhak bahagia, bukan hanya anak aja. Anak kita bahagia, emaknya nggak bahagia. Jadi mohon maaf nih, jangan GR ya, jangan GR. Fans-fansnya, aku nggak tahu deh fans-fansnya siapa aja itu yang ngetek-ngetek gue. Di situ juga gue ngedoain kok, ngedoain ya dia yang ngejalanin, kita doakan baik. Jadi jangan dipengaruhi sama media-media yang gak bertanggung jawab, dipotong-potong, diedit-edit omongan orang, seolah-olah untuk mengadu domba. Kok bengkak matanya? Gak bengkak sayang, mataku memang gini dari dulu. Aku tuh kalau habis pakai bulu mata, terus aku bersihin gitu ya, itu lemnya itu suka bikin sensitif gitu. Itu ya Mi, akun fake Mi udah iya tahu sayang. Enggak, tapi minimal biar kenal gue gitu loh. Gue bukan anak kecil ya, bukan anak kemarin sore. Ya, gue bukan anak kemarin sore. Yang dimana-mana kalau rumah tangga tuh udah main gebuk-gebukan itu udah nggak sehat. Bisa bicara begini kan karena memang Bang Sandi sama aku tuh kan memang deket. Dan aku bicara juga universal, bukan satu orang, jangan GR. Yang memang kebetulan
kasus ini tuh bukan masalah kasus rumah tangga. Kalau kasus rumah tangga itu kita nggak mau ikut campur. Tapi KDRT itu adalah kasus bersama. Ya, jadi jangan sampai itu terulang di rumah tangga yang lain, gitu loh. Kita itu support perempuan, kita itu mensupport perempuan supaya mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian, mendapat ayoman, jadi bukan nyindir, bukan. Nggak ada gua mau nyindir siapa, karena gua itu artis. Jadi ketika ditanya wajar. Nah betul Mbak Desi gitu. Jadi Mi pernah KDRT nggak? Pernah, kan gue udah bilang di live gue yang pertama kan pernah. Tapi gue sama Bang Sandi nggak usah lapor, karena gue pasti orang nggak tegaan. Karena gue pasti akan memaafkan orang itu. Maksud DP itu pendapatnya sendiri ketika ditanya, bukan berarti ikut campur. Saya juga setuju dengan DP. Iya, saya emang seperti itu. Jadi aku nggak pernah mau ikut campur urusan siapapun. Jadi saya itu ditanya, Dewi Persik pernah KDRT nggak? Seperti barusan. Saya jawab pernah. Dari suami pertama, suami kedua, suami ketiga, gitu loh. Tapi ketika orang laki itu memukul saya tanpa saya kecuali nih aku selingkuh, kamu mau pukul kayak kasarnya, itu masih ya namanya kesalahan gue sendiri gitu. Tapi kalau misalkan cuma cemburu-cemburu dalam rumah tangga itu biasa. Tapi ketika aku mengalami KDRT dari suami aku, jangankan 10 kali gue dibanting, dicekik, sekali aja dalam rumah tangga gue gak akan pernah sayang mempertahankan rumah tangga itu doang. Tapi sama media yang gak bertanggung jawab, dipotong-potong, ditaruh seolah-olah biar aku diadu domba. Gue gak pansos, say. Gue artis 21 tahun. Ingat itu, 21 tahun. Sebelum Lesti sama Beller itu keluar di dunia entertainment, gue udah dicari sama media. Sampai saat ini pun gue udah tua, yang katanya kalian gue janda tua. Sorry to say ya, gue walaupun janda tua, gue punya harga yang sangat harga. Dari laki muda pun juga gatel sama gue. Tapi sorry, gue cari laki yang soleh. Gue gak mau cari laki yang cuma mau kondo, bukan. Dan gue bukan tipe perempuan materi juga sih. Paling gak ya kita kerja sama-sama gitu ya. Dan gue gak pernah mau ikut campur urusan siapapun. Gak pernah mau ikut campur. Coba cari, ada gak gue ikut campur urusan orang? Dari 21 tahun saya berkarir, gak ada. KDRT itu khusus nasional ya Kak, yang harus diberantas. Soalnya banyak sekali korban KDRT yang gak berani bersuara. Iya. Jadi ketika gue bersuara, wajar. Karena masyarakat itu tanya sama gue, terutama media gitu. Gue gak pernah mau ngomongin orang, gak ada. Gue gak pernah mau, masalah gue aja banyak, ngapain gue harus ngomongin orang, gak ada. Ya gak ada. Tapi yang ngetek-ngetek gue, ya lu macem-macem sama gue, lu lihat aja lu. Gue simpen tuh semua ya. Jadi jangan berisik yang aneh-aneh deh. Karena apa yang kamu lihat di media yang sudah dipotong-potong tuh gak seluruhnya. Nanti live ini aku simpan dan kalian bisa lihat ya. Nanti live ini aku simpan. Jadi sorry, aku bosan bicara masalah itu. Aku bosan, ingat itu, aku bosan. Bicara yang lain aja, yang enak-enak gitu loh, yang happy-happy. Jangan yang nggak penting menurut aku. Fokus liburan. Bosan gue bicara itu, ya kan? Aduh, emang nggak bisa ya kalau nggak bicara itu sayang. Bicara yang enak-enak, yang gimana gitu. Mbak DP udah punya pacar belum? Mbak DP udah punya calon belum? Mbak DP udah gimana? Nah itu baru enak tuh. Tapi kalau Mbak DP, aduh ntar gue disangka gue sindir dia lagi. Kegeeran dong dia dibicarain sama gue. Nanti dikirain gue ngomongin Beler lagi. Padahal kita gak ngomongin Beler gitu loh. Kita ngomongin siapa? Yang ngomongin tentang siapa? Gak ada ngomongin dia ya guys. Gak ada. Tapi kita ngomongin secara universal. Jangankan KDRT, laki-laki ngomong kasar aja kita enek. Iyalah. Jangankan KDRT, laki-laki bicaranya kasar aja kita udah enek. Nah, mendingan kalian nonton Bunda Corla tuh, lucu banget, bikin happy. Saya aja sampai habis kalau aku sih nggak habis kuota ya.
Kalau aku Lowbat. Nah, Lowbat aku nontonin dia tuh dari tadi tuh. Jadi mendingan kalian lihat itu deh. Bunda Corla tuh. Bunda Corla tuh siapa sih namanya? Ya itulah. Kalian mending lihat itu deh. Lucu deh. Daripada bahas yang gak penting. Ya sayang. Karena kalau kalian itu kayaknya butuh terutama mungkin fans karena aku yakin banyak orang yang pinter ya, terutama wanita pasti akan mensupport wanita. Gak ada aku menaruh kebencian dengan siapapun. Ya sayang. Mbak DP setuju nggak sih kalau si korban dijadikan 200? Aduh, setuju nggak setuju itu urusan kalian ya. Nggak ada kepentingan buat aku juga nih. Kayak orang-orang kayak gini nih mancing gitu, mancing mengadu domba. Jadi mendingan bahas yang lain. Sekarang Mami kalau di KDRT malah dibalas aniaya pelaku. Nih ya guys, kalau aku nggak ada KDRT karena ketika gue ditonjok sama laki ya gue tonjok balik lah ya kan, gue naik meja, gue naik apa, yang penting gue bisa nonjok balik. Akhirnya sayang baru beres lihat. Oh iya Kak, coba cari pacar suami Korea. Aduh say, mau pacar Korea kek, mau pacar apa, yang penting soleh. Orang ganteng tuh banyak, tapi yang baik, yang bisa membimbing kita jadi baik, membimbing kita jadi soleha. Nah itu baru. Why your eyes is so red? Because my skin sensitive darling, all Zeza Prince. Hai Roni. Iya betul sekali, Rahmat Arif Wibau. Nggak video call sama Mas Rian nih. Tadi aku video call sama Mas Rian, video call sama Kinasar, video call sama Kakak Rendelano. Terima kasih Nisa, tuh anakku Bobo. Bahas project baru Mami, nanti ada lagu terbaru aku insyaallah ya. Mami cantik banget. Di Cafe 86. Iya sayang, di Cafe 86 itu seru ya nyanyi di situ, tempat paling nongkrong paling enak. Iya, jadi nggak usah dibahas nanti semakin gimana ya. Nanti aduh bahas udah deh, mending gak usah bahas itu sayang. Gue mulus kalau bahas itu sayang, bener deh sayang. Mending kamu nonton Bunda Corla tuh. Happy banget kamu kalau nonton si Bunda Corla tuh. Ketawa terus daripada kamu bahas rumah tangga orang. Jadi pusing. Kalau aku ngomong sedikit nanti diputer-puter, dibalik-balik, dipotong-potong, diedit-edit. Ya. Capek lah say. Udah lah say. Mau digebuk, mau dicekek, mau dibanting, gak ada urusan sama kita wis. Ben. Gak mau campur urusan kita. Ya say. Yang penting kita sendiri gak digebukin gitu loh. Kalau aku sih mending jadi janda seumur hidup daripada gue punya laki digebukin. Ya, jadi kan setiap orang beda-beda gitu loh. Jadi biarin aja. Aku tidak pernah menyuruh orang lain untuk ini loh ya. Ingat itu ya. Mi potong rambut aja kayak waktu ketemu jadi juri. Hai Fandi, apa kabar? Aku kan udah rambut pendek kan udah sering. Aku pingin rambut panjang aja gitu. Aku pingin ya biar ada sesuatu yang berbeda. Kalau misalkan aku rambutnya dipotong lagi juga bisa. Kantong mata kamu Mi, kenapa kantong mata aku? Nggak apa-apa. Mata aku. Berapa hari di Singapura? Mungkin Senin kali aku pulang ya. Apa suatu saat mau berteman juga nggak sama mantan suami yang terakhir. Aduh say, insya Allah nggak tahu apa kata Allah aja ya. Untuk saat ini nggak ada kepikiran itu ya, nggak ada kepikiran itu.
Kalau mau berteman mah enggak kali ya. Enggak sekarang ya, tapi suatu saat mungkin. Tapi nggak tahu itu pun kalau Allah buka hati saya ya, karena terlalu dalam saya. Terlalu dalam, terlalu banyak nipunya saya. Ngerampoknya terlalu banyak. Kapan panjang kali tuh rambut Mbak, kok cepet banget. Iya say, kan disulap say. Sekarang artis baru aja cepet kaya say, apalagi rambut. Jadi gampang say, ini rambut ini bisa kayak manusia say. Cepet kaya, cepet panjang say, disulap say. Mami kenapa matanya merah? Bukan matanya aja yang merah, memang sensitif. Jadi kalau kulit aku tuh digosok dikit aja. Bahas Rian, yang mau dibahas Mas Rian itu apanya sayang? Aku nggak tahu Raditya. Aku belum lihat berita lagi. Oke guys, cuma itu aja. Terima kasih banyak tuh. Mudah-mudahan banyak orang yang pintar ya sayang. Di IG aku yang pakai baju pink. Itu banyak sekali tuh akun-akunnya yang kalau nggak ke private, kalau nggak akun-akun fake. Janda yang bervalue. Ya itu Dewi Persik say. Dewi Persik. Nih perceraian, walaupun gue cerai 3 kali, gue nggak main selingkuh, gue nggak main laki, ya, gue tidak pernah mengkhianati pasangan gue. Dan laki-laki gue semua, suami gue nggak ada tuh yang katanya karena harta terus Dewi Persik cari yang kaya raya, nggak ada. Gue bisa cari duit sama suami gue nggak butuh itu. Yang gue butuhin adalah keharmonisan dalam rumah tangga ya, bukan ini ya, bukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mohon maaf nih, mau gue dibilang janda tua, walaupun gue janda tua kayak gini, sekarang minta 10 kayak beler atau 10.000 kayak beler di depan gue banyak, 200.000 gue bayar. Kalau mau ya, sorry to say, gitu. Tapi gue bukan cari kepuasan sama laki-laki say, gue cari kebahagiaan. Jadi maaf nih, hidup cuma 1 kali, jadi jangan samain ya. Mental tuh keganggu nanti kalau aku dipukulin terus ya. Mohon maaf nih. Itu jadi jangan samain. Ya, jangan samain ya, say. Oke? Gue pernah merasakan, gue kalau dibilang bahwa alah Dewi Persik cari sensasi gini pansos. 21 tahun berkarir pansos. Kecuali gue nggak punya skill. Ya, pansos kok sama anak baru gitu loh. Sorry nih, kalau gue mau pansos mah skill gue yang gue gali gitu loh. Maaf ya say, maaf banget. Jadi jangan samain. Maaf ya, ini bukan buat semua, tapi buat sebagian orang yang serang gua, yang mengatasnamakan fans lah atau apalah itulah ya. Gua nggak tahu ya. Oke? Jadi kalau misalkan kalian mending tanya sama teman-teman wartawan yang sudah senior deh. Sebelum ada mereka, gue sudah pernah mengalami kayak mereka gitu. Jadi kalau sekarang dibilang Dewi Persik itu pingin nebeng dan pansos, gue nggak pernah mau bicarain tentang mereka. Dari kemarin gue mau berangkat ke Singapura aja, gue cuma bilang bahwa kita harus hargai hak dia ketika dia memilih kembali. Tapi ketika orang menanyakan tentang pribadi gue, ya gue nggak mau. Kalau gue udah ya saya, aku ngantuk. Aku ngantuk. Aku simpen ini ya. Oke? Aku simpen nih. Biar gak dipotong-potong sama media yang gak bertanggung jawab. Gue simpen nih. Gak ada Dewi Persik itu bicara orang yang buruk-buruk itu gak ada. Dari kemarin aku bicaranya itu universal. Ya, bicara Mas Rian, aku bingung. Aku bicara Mas Rian, aku bicara gimana? Mas Rian itu kan Mas Rian itu tahu kalau aku tuh saat ini lagi lagi fokus ke karir aja, ya. Mas Rian itu baik, ibunya juga baik, sangat baik. Jadi kalau Mas Rian itu orangnya pinter, suka ngajarin aku nge-host itu kayak gimana, terus ya pokoknya Mas Rian itu baik lah. Kalau dibilang ganteng,
Kalau dibilang aku suka atau enggak, orang suka itu gampang sayang. Tapi kan butuh waktu ya untuk bisa melihat orang ini gimana sama kita, sayang seperti apa sama kita gitu. Sayang, aku mau nonton Bunda Corla dulu ya. Kalau aku nonton Bunda Corla itu soalnya aku ketawa. Ya, kalian mending nonton deh sekarang Bunda Corla. Lagi live gak sih, Lebi? Lagi live? Enggak. Oh, enggak lagi live sayang. Ya udah aku mau bobo ya. Aku mau mandi dulu. Gabriel mana? Sayang, Gabriel. Sayang. Sayang. Gabriel. Di sini sayang. Ini orang-orang mau lihat kamu nih. Sayang, ini sayang. Mamada Abdurrahman, kamu mendingan sholat ambil wudhu deh, biar kamu ngerti maksud gua. Ini orang mabok nih kayaknya nih. Ini sayang, ini anak aku. Tuh. Sayang. Nih, ini. Tuh sayang. Ini anak mama nih. Kenapa? Ngantuk guys. Dia habis belanja sayang. Lambut balu. Nabila Naj, apa kabar sayang? Mami beneran mau nikah sama Bang Rian. Sayang, belum kesana masih ya. Mas Rian itu baik, iya gitu. Tapi ya nggak bisa bicara banyak. Bersetan. Brother Pedro, kok ini IG-nya serius ini. Tretan. Follow bingko ya. Follow bingko. Tadi Mas Rian tadi aku satu grup di pagi-pagi ambiar sih, tadi kita udah video callan. Tapi pas Mas Rian lagi video call aku reject soalnya ada teman-temannya, aku nggak mau, aku malu. Oh iya Mandali, tadi nonton DA ya. Aku Senin aku DA. Gatel nggak itu kalau merah? Enggak, nanti dia akan balik lagi gitu. Ya nanti dia balik lagi. Dasar iya. Aduh, ngomongin itu lagi. Bosen. Sayang, aku mau bobo ya. Oke, aku mau bobo. Jangan bicara tentang dia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you semuanya. Ya sayang.